Tablet makin ramai beberapa tahun belakangan ini. Pemainnya bukan cuma Apple, Samsung, atau Huawei aja. Pabrikan HP kayak Oppo dan Xiaomi mulai gencar nih menelurkan produk tablet. Tapi sebenarnya tablet ini merupakan perangkat yang nanggung ya. Dia tuh nggak bisa menggantikan peran smartphone sebagai perangkat utama sehari-hari, tapi juga nggak bisa menggantikan laptop sebagai alat kerja utama sehari-hari. Nah, karena perannya yang agak-agak nanggung ini, kayaknya sayang juga kalau harus merogoh kocek sampai belasan juta rupiah untuk beli tablet mahal kayak iPad. Apalagi kalau misalnya pemakaiannya cuma untuk hiburan aja atau kerja yang ringan-ringan aja. Nah, akhir 2022 kemarin, Redmi dan Oppo baru aja memperkenalkan tablet perdana mereka di Indonesia nih. Saya udah pegang nih dua-duanya. Di sini ada Oppo Pad Air dan di sini ada Redmi Pad. Kebetulan saya juga udah nyobain kedua perangkat ini selama kurang lebih 2 minggu. Kalau misalnya dilihat dari desain depannya sih sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Dua-duanya itu punya ukuran layar sekitar 10 inci. Mungkin Redmi Pad agak lebih gede dikit, tapi sebenarnya nggak jauh signifikan. Kalau kita lihat juga di sini bezelnya masih agak tebal di dua-dua perangkat. Terus juga dua-duanya punya kamera depan dengan orientasi landscape untuk video call ya kayaknya. Jadi kayak nggak dipakai di portrait gitu modenya. Pas disusun kayak gini, bisa dilihat juga ketebalannya sebenarnya 11-12 lah ya, antara Oppo Pad Air dan Redmi Pad ini. Dua-duanya juga udah punya speaker dari Dolby Atmos yang ada di sisi kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya dipakai buat nonton atau buat denger lagu, stereonya menurut aku udah lumayan oke sih. Terus di sini juga ada slot micro SD untuk yang pengen nambah kapasitas memori. Sama ada juga tombol on and off, sama tombol volume up and down. Nah, pas dibalik ke belakang baru deh kelihatan perbedaan signifikan antara Redmi Pad dan Oppo Pad Air. Di sini kalau misalnya Redmi Pad, kita lihat desainnya tuh lebih sleek, lebih simple, logonya juga nggak ada di tengah, logonya adanya di pinggirannya. Terus juga mungkin kameranya emang agak tebal, modul kameranya agak tebal, tapi di sini tuh desainnya udah unibody, artinya antara sisi-sisian dan belakangnya itu udah nyatu. Biasanya tuh desain kayak gini adanya di tablet premium ya, jadi patut diapresiasi lah upayanya Redmi Pad. Sementara itu kalau misalnya Oppo, ini dia mengusung desain yang mungkin pengen lebih berbeda ya. Di sini ada tekstur kayak deburan ombak gitu kalau misalnya dipegang. Ini tuh ada raut-raut garisnya. Terus di sini juga logonya lumayan gede ya, logo Oppo-nya. Tapi emang kameranya lebih simple sih desain modulnya. Kalau soal bobot, Redmi Pad dan Oppo Pad Air ini juga dua-duanya cukup ringan, nggak sampai 500 gram. Ibaratnya kayak kalau bawa tumbler corksicle tapi nggak ada isinya. Nah, sekarang aku mau bahas soal layarnya nih. Redmi Pad dan Oppo Pad Air ini memang dua-duanya masih pakai panel LCD IPS. Tapi kalau untuk tingkat kecerahan, Redmi Pad tuh kerasa jauh lebih crisp, lebih tajam gitu daripada Oppo Pad Air. Karena tingkat kecerahannya itu udah sampai 400 nits, sedangkan Oppo Pad Air tuh masih 360 nits. Tapi ya kalau misalnya dengan tingkat kecerahan kayak gitu, tetap aja di bawah sinar matahari langsung nggak bisa ya. Jadi mungkin amannya kalau untuk dipakai di indoor atau outdoor, tapi nggak di bawah matahari langsung. Dua-dua tablet ini tuh punya fitur layar yang namanya dark mode dan adaptive display. Adaptive display ini sebenarnya berfungsi untuk menyesuaikan tingkat kecerahan cahaya layar dengan situasi sekitar. Tapi aku sih lebih prefer untuk pakai tingkat kecerahan yang pakem supaya nggak ngebingungin di mata.
Untuk Oppo Pad Air di sini ada mode yang namanya black and white kayak gini. Kalau kita aktifin layarnya jadi nggak ada warna. Jadi kalau misalnya mau baca artikel yang panjang, menurut aku ini adalah fitur yang pas banget supaya mata nggak gampang lelah. Nah, kalau untuk di Redmi Pad sebenarnya reading mode ini juga ada, tapi dia nggak jadi black and white layarnya. Kalau misalnya diaktifin, tekstur layar tuh jadi kayak punya tekstur kertas gitu. Jadi warnanya agak butek sedikit, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Kalau untuk kebutuhan hiburan secara umum kayak nonton di Netflix atau scrolling video di YouTube, sebenarnya pengalaman dengan Redmi Pad dan Oppo Pad Air beda tipis sih. Cuman kalau misalnya dilihat lebih lanjut, memang layar Redmi Pad tuh jauh lebih unggul ya. Selain karena tingkat kecerahannya yang lebih tinggi, dia juga bisa mendukung resolusi sampai 1440 pixel ketika nonton di YouTube. Kalau misalnya Oppo Pad Air cuma mentok di 1080 pixel doang sih. Nah, dari tadi kan aku udah singgung soal keunggulan Redmi Pad untuk hiburan gitu ya. Nah, menurut aku kalau Oppo Pad Air itu juaranya ada di produktivitas. Soalnya dia punya fitur yang namanya multi screen connect, di mana pengguna tuh bisa ngehubungin handphone ke tablet untuk mindahin data, transfer, dan lain-lain. Dan ini tuh sangat membantu, cuma sayangnya masih tersedia untuk handphone Oppo tertentu aja. Misalnya kayak HP Oppo Reno ke atas gitu. Selain itu, Oppo Pad Air nih punya ekosistem produktivitas yang menurut aku cukup lengkap ya. Selain punya smart keyboard yang koneksinya tuh pakai Bluetooth, Oppo Pad Air juga menyediakan stylus yang namanya Smart Pen. Tapi perlu dicatat dua aksesoris ini nggak gratis ya, nggak tiba-tiba ada ketika beli Oppo Pad Air. Kalian harus merogoh kocek lebih yang menurut aku juga lumayan sih untuk dapetin dua aksesoris ini. Sayangnya kalau di Redmi Pad aksesoris-aksesoris gini tuh nggak ada. Bahkan flip case-nya aja nggak punya keyboard. Itu sayang banget sih, karena kalau yang namanya tablet kan biasanya orang pengennya hiburan dan produktivitas ya. Smart case keyboard dari Oppo ini juga menurut aku cukup oke. Setelah aku ngetik secara intens selama 1-2 jam itu nggak pegel sama sekali jarinya, padahal model tools-nya itu model yang ceper. Kalau untuk Smart Pen-nya menurut aku cukup oke untuk pemula, soalnya dia bisa membedakan tekstur tekanan tapi belum bisa membedakan antara tekanan tangan dan tekanan Smart Pen-nya. Jadi kadang-kadang agak rancu tuh, kalau misalnya nggak hati-hati bisa kecoret. Sebenarnya di Redmi Pad juga bisa sih pakai Smart Pen dan case dari vendor pihak ketiga, tapi kalau misalnya nggak didedikasiin khusus buat perangkatnya, pasti performanya juga jauh lebih nggak bagus kan. Walaupun Redmi Pad ini minim ekosistem, tapi spesifikasinya tuh jauh di atas Oppo Pad Air loh. Aku sempat ngejalanin tes benchmark pakai aplikasi Antutu dan kelihatan banget skornya itu bisa beda jauh. Jadi kalau misalnya untuk main game, kebetulan di Redmi Pad ini juga tersedia aplikasi Genshin Impact secara bawaan. Itu aku coba lumayan mulus, jauh banget perbandingannya dengan main game di Oppo Pad Air. Kapasitas baterainya Redmi Pad juga lebih jumbo daripada kapasitas baterainya Oppo Pad Air. Kalau dari pengalaman aku kemarin nyobain Redmi Pad itu selama 2 hari dengan pemakaian yang intens untuk hiburan, baterainya masih tahan kok. Dan bahkan kalau misalnya pemakaiannya untuk standby aja, itu bisa tahan sampai berhari-hari. Kalau misalnya Oppo Pad Air ya paling mentok seharian lah atau 2 hari tapi dengan pemakaian yang standar. Kamera depannya Redmi Pad juga kualitasnya lebih tinggi daripada kamera depannya Oppo Pad Air. Bahkan kalau buat kamu yang suka WFH dan meeting online terus, di Redmi Pad itu ada fitur yang namanya focus frame. Focus frame itu jadi dia selalu akan menjaga objek di depan, di tengah, walaupun kita geser ke kanan dan ke kiri. Ini fitur menurut aku lucu aja sih. RAM dan memori bawaannya Redmi Pad juga lebih tinggi daripada RAM dan bawaannya Oppo Pad Air. Jadi memang nggak heran kalau misalnya secara keseluruhan performanya Redmi Pad ini lebih andal daripada Oppo Pad Air. Nah, setelah pakai 2 tablet ini selama beberapa minggu, kalau saya sih lebih prefer Oppo Pad Air ya. Soalnya perangkat ini tuh lebih punya ekosistem yang lengkap untuk produktivitas dan hiburan secara bersamaan.
Sementara Redmi Pad ini menurut saya masih agak kurang untuk sisi produktivitasnya. Tapi kalau kalian yang emang punya kebutuhan hiburan aja nih, sebenarnya Redmi Pad ini secara spesifikasi jauh lebih garang loh. Dan dia juga udah lebih andal untuk dipakai main game. Oke, segitu dulu review kali ini. Jangan lupa untuk terus nonton Dare to Compare selanjutnya.